Oke, selamat siang semuanya. Sekarang hari Senin, tanggal 13 Juni 2022. Perkenalkan, nama gue Azil Darmansyah. Nama gue Dafari Wicaksono. Kita berdua dari kelas 2 SL5. Kita lagi di mana sih, Dap? Kita lagi ada di Depok nih, kota Depok, tepatnya di Jalan Margonda nih. Kita lagi ada di salah satu tempat temen kita nih. Oke, Margonda. Lu Margonda. tadi kesini naik apa, Dap? Gue tadi naik motor sih. Macet tuh, Oh. Depok? Enggak sih, alhamdulillah hari ini nggak macet nih. Alhamdulillah Kalau lu lancar ya. gimana Gua nih? sih tadi rada macet sedikit. Oh, biasanya ini kan Depok nih Depok. terkenal sama macet nih, apalagi Macet. Margonda kan. Margonda macet banget itu. Oke, Kita, biasanya kita di sini mau ngapain, Dap? kita nih mau interview atau wawancarain temen Oke. kita nih tentang interview teamwork, Teamwork. tentang teamwork. Kita mau ngebahas-bahas nih tentang teamwork. Kita tanya temen kita langsung kali ya. Langsung aja tuh ada teman kita tuh. Yo, itu Kita temen tanyain kali ya? langsung. Oke, langsung. Oke. Oke. Kita udah sama dua temen kita nih, Zril. Boleh dikenalin dong namanya siapa satu-satu dari kalian? Oke, halo semua, nama gue Najla. Kalau gue namanya Rahel. Kalian dari kelas mana nih? Kalau gue dari TI AEU. Oke. Gue juga sama dari TI AIU. Oke, Najla nih. Lagi ada kesibukan apa sih sekarang nih? Kalau sekarang sih gue kuliah aja ya, Udah semester berapa tuh kuliahnya tuh? baru semester 2. Baru semester 2. Udah masih ini kali ya, masih di fase-fase gampang kali ya, belum yang pusing-pusing apa gimana nih? Apa udah fase yang pusing apa gimana? Sejujurnya udah pusing sih, Oh. walaupun baru semester 2 gitu kan. Cel, kalau lu gimana nih kesibukannya? Apakah sama kayak Najla? atau Kalau gimana? gue sih ya sama sih, kuliah sama paling juga ngurus anjing gue di rumah. Oke. Oke, Anjing ada berapa? Ngomong anjingnya santai aja dong. Ngomong anjingnya santai aja. Anjing cuma 2. Oke, anjing ada 2. Mau nambah satu nggak? Nih dapat boleh. Boleh datang aja ke rumah gue Dap. Oke. Oke, kita langsung ke sesi pertanyaan aja Kita kali ya? kasih sesi pertanyaannya, kita bahas-bahas nih tentang teamwork nih atau kerjasama tim. Langsung aja kali kita kasih pertanyaan. Oke, untuk Najla nih pertanyaan gue pertama. Menurut lu teamwork tuh apa sih? Definisi teamwork atau kerjasama tim tuh apa sih? Kalau menurut gue ya, teamwork itu beberapa orang yang kerjasama buat mencapai satu tujuan yang sama. Jadi kayak mereka bareng-bareng berkontribusi buat mencapai tujuan mereka gitu. Oke. Oke, Cel, gue punya pertanyaan nih buat lo nih. Apa aspek terpenting dari kerjasama tim? Kalau menurut gue sih semua aspek tuh penting ya. Cuman paling penting itu komunikasi sih, karena kan gue nggak tahu lu maunya apa, lu juga nggak tahu gue maunya apa. Dengan adanya komunikasi itu kita bisa tahu sih jalan tengahnya di mana. Gitu. Oke, next gue punya pertanyaan nih buat lu Najla nih. Apa aja sih nih faktor yang dapat menghambat dalam suatu teamwork atau kerjasama tim nih untuk mencapai suatu tujuan tuh, kira-kira apa aja faktor-faktor yang dapat menghambat? Jadi ada 2 faktor ya. Yang faktor pertama itu kepribadian, nah faktor yang kedua itu keahlian yang berbeda. Jadi kedua faktor yang tadi gue sebutin itu bisa menghambat jalannya apa sih namanya teamwork itu gitu. Jadi kayak faktor-faktor tadi tuh nimbulin konflik antar timnya, antar anggotanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya seluruh anggotanya fokus ya buat nyelesain pekerjaan mereka gitu, buat mencapai satu tujuan yang sama, faktor yang tadi tuh justru malah jadi kekuatan buat tim itu sendiri. Jadi kayak tujuannya justru malah makin tercapai, makin cepat atau makin- bisa juga sampai terlampaui kayak gitu. Oke, mantap. Oke, Cel, gue masih ada 2 pertanyaan lagi nih buat lo. Yang pertama nih, apa peran dan tanggung jawab tim? Menurut gue sih peran dan tanggung jawab tim itu bisa kita tahu dari pembagian tugas untuk per anggota tim ya. Kayak kalau gue bagi tugas buat lo kan lo jadi tahu nih lo harus kerjain apa, lo harus selesain apa gitu sih kalau menurut gue. Sekarang Najla nih, next ya.
aspek-aspek apa aja sih yang dari kerja sama tim tuh kira-kira menurut lo aspeknya apa aja gitu? Aspek-aspek itu ada dibagi jadi dua kelompok. Kayak kelompok yang pertama itu kayak berkaitan sama tugas kayak komunikasi, terus juga koordinasi, juga keseimbangan terhadap kontribusi anggota kayak gitu. Cel, pertanyaan terakhir nih buat lo. Apa aja sih tips untuk menentukan peran dan tanggung jawab tim? Apa aja kira-kira? Menurut gue sih tips untuk menentukan peran dan tanggung jawab buat tim itu sendiri, kita kayaknya harus ketemuan deh, biar kita tuh bisa tahu ya kayak apa namanya, kita bisa mengajukan ide-ide dan pendapat kita gitu kalau misalnya kita ketemuan kan. Itu lebih efektif aja kalau menurut gue. Kayak gitu sih tipsnya kalau dari gue. Nih terakhir nih, gue satu pertanyaan dari gue pribadi nih buat Najla nih. Penting gak sih teamwork tuh, adanya teamwork tuh penting gak menurut lo? Yang pasti sih penting banget ya, karena kalau kita maunya mencapai satu tujuan yang sama secara cepat gitu ya, itu penting banget buat kayak kesadaran masing-masing anggotanya di tim itu sendiri gitu. Jadi kayak mereka harus tahu tugas-tugas masing-masing tuh apa, biar apa ya, biar tujuannya tuh lebih cepat tercapai kayak gitu sih. Oke, sekian dari dua temen kita nih. Kita bakal lanjutin atau kita bakal nanya lagi ke temen kita yang lain. Ya nggak Zril? Oke, setuju banget itu dah. Oke, langsung aja kita cari teman kita. Temen kita. Let's go. Oke, balik lagi nih kita nih. Kita sekarang udah sama dua temen kita yang lain nih. Boleh dikenalin? Kenalin dong satu-satu. Masing-masing. Oke, nama gua itu Wira Kusuma. Lu dari kelas mana nih? Sama 2 SL5 ya. Kalau ini Najwa. Gue Dwi Nazwa dari SL5 juga. Oke, lagi ada kesibukan apa nih Wira nih? Ya, kesibukan sekarang sih kayak lebih nyari kesibukan sih daripada sibuk sih. Ya gitu deh. Berarti sekelas, berarti masih sama semester 2 lah ya. Iya. Udah Sama. apa nih? Udah pusing-pusing apa gimana? Apa masih santai nih? Sebenarnya sih pusing sih iya ya. Tapi ya kita bisa nge-handle-nya lah. Saya bisa nge-handle. Oke, kalau lu sendiri gimana, Wak? Ya kesibukan mahasiswa sih, ngerjain tugas, kuliah. Kita langsung ke sesi pertanyaan aja kali ya, Dap. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nih. Pertama, buat Wira nih pertanyaannya nih. Oke. Menurut lu apa sih keuntungan adanya teamwork tuh? Menurut lu apa tuh? Oke. Menurut gue nih ya, keuntungan atau manfaat dari teamwork itu kayaknya sih sebenarnya nggak bisa dihitung karena banyak banget. Tapi menurut gue itu kayak contohnya itu kita dikumpulin nih oleh berbagai orang yang berbeda bidang kerja, terus experience itu beda. Nah itu kita dikumpulin dan kita mengerjakan tugas, terus mendapatkan ide yang bagus dan mencapai tugas tersebut. Mencapai tujuan yang bagus, Iya. itu sukses gitu ya. Nah, iya itu maksud saya. Oke, Wak. Gue punya 3 pertanyaan nih buat lu. Dari pertama dulu kali ya. Jelaskan 3 karakter yang menurut lu harus ada pada seorang pemimpin. 3. Kalau menurut gue sih, yang pertama tuh pemimpin itu harus disiplin. Oke. Kayak baik itu disiplin waktu maupun disiplin diri. Oke. Karena kalau misalnya pemimpin yang disiplin waktu itu pastinya manajemen waktunya itu bagus dan bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Terus yang kedua itu harus sabar. Karena Kenapa kan harus sabar? kayak mengatur anggota tim yang dengan karakter yang berbeda-beda itu kan pasti susah ya, bisa terjadi perpecahan. Nah sebagai pemimpin tuh kita tuh harus sabar dalam menghadapi anggota kita yang memiliki perbedaan karakter. Benar sekali. Oke, Wir. Yang ketiga nih,
Belum. Satu lagi. Membangun kepercayaan. Karena kan dalam kayak kerjasama tim itu tuh harus ada kepercayaan antara pemimpin dengan anggotanya. Harus ada kepercayaan tuh ya. Ya, ya. Oke, Wira nih. Dari tadi yang lu jelasin nih, Ya. bisa nggak disebutin apa aja sih keuntungan teamwork tuh apa aja? Bisa disebutin nggak? Oke. Dari gue itu menurut gue ada 3 ya. Pertama itu peningkatan efisien. Kedua itu pengurangan stres. Sama yang ketiga itu dapat ide-ide yang lebih baik karena ada beberapa orang nih. Jadi nomor 1 itu kan efisien ya. Iya. Jadi contohnya itu misalnya kayak satu orang ngerjain kayak ini meja nih, sama 5 orang yang ngerjain meja yang sama, pasti efisien yang 5 dong. Iya, betul. Karena mereka bekerja sama dalam membangun sesuatu hal. Nah, yang kedua itu pengurangan stres. Pengurangan stres itu karena kita misalnya saya itu mengalami stres gara-gara grogi gara-gara deadline kerjaan. Deadline. Nah, itu kita biasanya stres atau ya bingung lah. Nah, Pasti. gara-gara ada beberapa orang, kita pasti dibantu untuk menyelesaikan solusi tersebut dan mengatasinya secara bersama. Yang terakhir itu, yang ketiga adalah mendapatkan ide yang lebih baik atau lebih banyak. Karena 1 orang sama 5 orang itu punya kepala yang berbeda. Beda. Dan banyak kepala, banyak ide, juga banyak diskusi lah. Ya gitu loh. Jadi ide lebih banyak, terus kerjaan juga lebih cepet. Ya gitu betul, efisien, terus stres pun kurang. Kurang, nggak stres sendiri gitu Iya kan. betul, karena diajak-ajak lah Diajak. temennya, meskipun stres bareng-bareng ya kan, tapi mau pemecahan masalahnya tuh bisa gitu. Oke. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih dari gue. Bagaimana gambaran karakteristik dari seorang pemimpin yang berhati hangat? Nah, itu tuh mereka tuh yang kayak menunjukkan ketertarikan akan kehidupan orang lain. Oke. Terus juga mereka tuh terlihat senang ketika bertemu orang lain. Oke. Terus mereka menunjukkan antusiasme. Menunjukkan Sama. antusiasme. Terus yang mereka tuh menghindari perilaku agresif. Menghindari perilaku agresif. Oke, gue setuju. Oke. Nih buat Wira nih lagi nih. Oke. Tadi kan udah disebutin tuh. Tadi termasuk keuntungannya nih. Iya, iya. Pasti ada keuntungan, pasti ada Kekurangan. kekurangannya. Oke. Nah, kekurangan apa sih yang terjadi di teamwork tuh? Kalau dari lu nih. Dari gua sebutin 3 lagi aja deh. Oke, silakan. Oke. Yang pertama itu tanggung jawab pastinya ya. Setiap orang yang dikasih pekerjaan pasti ada yang berbeda-beda. Ada juga kalau misalnya teamwork itu satu, juga ya pasti di job desk-nya masing-masing ada kan. Nah, tanggung jawab itu terkadang orang-orang itu meremehkan kerjaan mereka, juga ya responsibilitas lah gitu. Jadi tanggung jawab itu harus sendiri-sendiri, nggak bisa teamwork itu karena job desk-nya juga masing-masing. Juga kekurangan yang kedua itu tantangan hal pengaturan, maksudnya itu kayak dari kelompok itu atau enggak teamwork itu pasti kayak ada pemimpinnya lah. Nah, itu biasanya mereka ngatur orang itu pasti susah. Betul. Kayak yang tadi saya bilang tanggung jawab itu juga tantangan ngatur orang. Setiap orang diatur, tapi balik lagi ke diri masing-masing. Ada yang bisa diatur, ada yang mungkin sesukanya sendiri, Nah, atau ngeyel tadi. Betul. Juga yang terakhir masalah kepribadian sih. Gimana tuh? Pribadi orang itu juga beda-beda. Saya, Dava, Nazwa sama Azril juga beda. Nah, pasti ya punya ininya masing-masing, sifat, masalah
berkepribadian A ketemu berkepribadian B nih, pasti akan susah Iya, ininya. Ya gitu sih kayaknya menurut saya ya. Oke, Pak. Tadi Wira udah jelasin panjang lebar tentang pemimpin dia. Gue sekarang pengen nanya satu pertanyaan terakhir. Gaya pemimpinan ada apa aja sih menurut lo? Oh, yang pertama itu ada gaya autokratis. Apa tuh? Itu tuh pemimpin yang mendominasi kelompoknya. Oke. Terus yang kedua ada pemimpin birokratis. Birokratis. Yang pemimpin yang mengatur kelompok sesuai dengan kedudukannya. Oke. Dan yang terakhir ada pemimpin partisipatif yang memberi kesempatan pada anggota kelompoknya untuk berpartisipasi. Oke. Oke. Segitu Itu aja tadi pertanyaan kita berdua. dari dua teman kita yang lainnya nih. Mungkin cukup kali ya Cukup sih. Ya. dari penjelasan tadi. Mungkin sudah dapat ditarik kesimpulan lah. Ibaratnya penjelasannya juga udah mudah gitu secara bahasa kita sehari-hari juga. Ya betul. Oke. Cukup Drill. Cukup. Udah mau Oke, hujan udah juga mau nih hujan posisi. juga nih kayaknya di sini nih. Kita pindah tempat aja kali. Pindah Ya? tempat, kita pindah tempat. Oke, thank you semuanya. Bye. Oke, kita udah berada di ujung kesempatan nih. Oke. Tadi kita juga udah denger-dengerin nih dari teman-teman kita nih, mulai dari Najla dan lain-lain tentang apa sih itu teamwork gitu kan. Oke. Dan mohon izin guys, jangan lupa untuk di like dan komen videonya dan juga di share ke teman-teman kalian karena sangat ngaruh untuk penilaian kita nih Dap ya. Oke. Di share-share teman-teman kalian, teman SMA, SMP dan lain teman main nggak apa-apa deh. Nah, oke, cukup sekian dari kita berdua. Kita pamit undur diri. Thank you semuanya. Dah. Bye. Oke, teman-teman. Kita udah sama Bentar-bentar, pas kaku banget ya, ngapain dulu kek? Lu dong namanya siapa? Boleh dong kenalin satu-satu nama kalian nih. Oke, ala nama Apaan sih? gue satu sepatu Tapi ngomongin satu-satu udah. Satu persatu. One eternity later. Lu dia tanya dia. Dia bilang pertanyaan ketiga ya. Oke, gue punya pertanyaan nih buat lu. Apa aja sih faktor-faktor nih yang dapat menghambat nih dalam teamwork nih untuk mencapai suatu tujuan tuh, apa aja faktor-faktor yang dapat menghambat tuh? mau lanjut nih Lanjut aja. Nanti dicat ya yang begini. Pertanyaan santai sih, selo gua yang ngedit selo. Bener juga sih. Lah